A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad, ya, di mana kita akan belajar tentang cara bagaimana sih mendidik anak-anak kita agar menjadi pribadi yang saleh. Ya, tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca, dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, ya, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia, ya, ketika kita berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, ya, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, dalam konteks pendidikan seks, ya, yang seharusnya dilakukan oleh orang tua kepada anak kita adalah, ya, pengawasan, ya, pengawasan anak, ya, agar mereka tercegah, ya, dari dorongan perzinahan. Nah, ini bagian dari pendidikan seks sebetulnya. Ya, ada upaya-upaya yang harus kita lakukan, ya, agar kemudian anak-anak kita bisa tercegah, ya, dari dorongan berzina. Ya, dalam hal ini saya Dr. Abdullah Nasiulwan, ya, menegaskan, ya, ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan dari sisi internal, ya, dan juga sisi eksternal, ya, yang kaitannya nanti dengan pengawasan di luar rumah, ya. Kalau internal bagaimana di rumah, kan begitu, ya. Anak kita kan itu aja kehidupannya, kalau nggak di rumah di luar rumah, itu kan. Nah, bagaimana kemudian anak-anak kita, ya, walaupun dia berada di luar rumah, mereka bisa tercegah dari dorongan zina. Ini yang kemudian kita harus paham. Dan termasuk di dalam rumah, karena ternyata banyak juga, ya, kasus-kasus, ya, sahabat iDream, anak-anak muda kita ini, anak-anak kita, ya, nauzubillah, yang diberitakan gitu kan melakukan perzinahan, ya, di rumah ketika orang tua tidak ada, dipanggil temannya gitu kan, orang tuanya nggak ada, lalu kemudian berzina di rumah. Nah, ya, tetap, ya, kalau gitu kemudian pengawasan internal, ya, di rumah dan juga eksternal di luar rumah harus kita lakukan. Ya, ada upaya-upaya yang disebutkan oleh saya Dr. Abdullah Nasiulwan. Karena memang, ya, secara nas, ya, jelaslah dalilnya tentang larangan berzina, gitu kan. Ya, makanya kan tujuan pendidikan seksual salah satunya itu, gitu kan, agar anak kita tidak terjerumus ke dalam dorongan berzina. Yang kedua juga tidak menjadi korban perzinahan, ya, atau KDRT, apa, ya, kekerasan dalam rumah atau pelecehan seksual, ya. Itu kan yang kita tujukan. Allah menyebutkan dalam surah Al-Isra ayat yang ke-32, wala taqrabuz zina, ya, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, ya. Janganlah kalian, ya, mendekati, ya, dekat aja nggak boleh, ya, harus jauh-jauh, ya, dari perbuatan zina, ya, innahu, karena perbuatan zina itu kana fahisyatan, ya, adalah perbuatan yang keji, ya. Keji itu apa, ya? Menjijikkan, ya. Ya, sesuatu yang membuat kita apa, ya, bergidik, malu, marah dan sebagainya. Jadi fahisyah, ya. Ya, wasa'a sabila, dan jalan yang buruk. Nah, ya, kalau terjerumus ke dalam perzinahan, ya udah, kita berarti sudah menempuh jalan yang buruk, ya, untuk kehidupan kita. Akan lahir nanti masalah, ya, masalah demi masalah, ya, karena besarnya dosa zina, ya. Walaupun kaya kayak gimana, ya,
Ya, kalau dia pengen masuk surga kemudian melakukan zina, ya udah ya, dibersihinnya susah gitu ya. Oleh karena itu kemudian ya, kita harus paham juga ya bagaimana agar anak-anak kita mampu mematuhi ayat ini ya, menjauhkan diri mereka dari perbuatan zina. Menjauhkan diri ya, diri mereka dari perbuatan zina. Bahkan dalam satu hadisnya Rasulullah SAW menegaskan, ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ya, dari Sayyidina Ibnu Abbas ya, bahwa Al-Abbas berkata kepada Rasulullah, ya, engkau palingkan leher anak pamanmu. Ya, Sayyidina Abbas ya berkata kepada Rasulullah, engkau palingkan anak pamanmu ya, maksudnya Rasulullah kan ya, memalingkan wajah Al-Fadil ya, Al-Fadil putra dari Sayyidina Abbas ini. Sayyidina Abbas ini kan punya anak banyak, salah satu Al-Fadil ya. Kemudian dipalingkan ya, karena dia melihat atau terpesona dengan seorang wanita ya yang cantik ya, lalu Nabi palingkan. Rasulullah mengatakan apa? Ra'aitu syabban wa syabbatan falam aman alaiha al-fitnah ya. Aku melihat seorang pemuda dan pemudi, maka mereka berdua tidak aman dari fitnah ya. Jadi kalau udah papasan ketemu ya, laki dan perempuan masih muda ya, umur anak-anak kita, itu sangat riskan. Nah, ya, Rasulullah katakan falam aman alaihim al-fitnah. Mereka tidak aman ya dari fitnah. Nah, jadi mau tidak mau ya, ini kemudian harus kita perhatikan ya, bagaimana kita bisa ya menjaga anak-anak kita dari dorongan ya perbuatan zina. Saya Dr. Abdullah Nasirullah mengatakan ya, tanggung jawab pendidik ya, dalam ini juga orang tua ya, dalam menjauhkan anak dari hal-hal yang mengundang nafsu ya, dapat dilakukan dari dua sisi, yaitu internal dan eksternal ya. Internal itu artinya hal-hal yang sifatnya ya di dalam rumah gitu kan. Karena itu tadi ya, sebagai saya katakan, ada juga kasus-kasus kemudian anak-anak justru melakukan perzinahan di dalam rumah mereka sendiri. Bahkan auzubillah ada yang incest ya, ya berhubungan melakukan perzinahan dengan keluarga ya, dengan adik kakaknya, keponakan, sepupunya dan sebagainya. Ini kemudian kita harus waspadai. Jadi bagaimana ya mencegah anak-anak dari hal-hal yang dapat menyalakan ya, atau membangkitkan syahwat mereka ya, atau gairah seksual mereka ya. Yang pertama ya, kalau sisi internal ya, masuknya anak yang sudah memasuki usia anak-anak akhir ya, usia maksudnya udah ngerti ya yang namanya jenis kelamin itu seperti apa, laki dan perempuan, udah ngerti aurat perempuan begitu. Maka kata saya Dr. Abdul Nasirun, kalau mereka masuk ke kamar ya, orang tuanya ya di waktu istirahat dan juga mungkin tidur ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran ya, di dalam pembahasan episode sebelumnya, kalau mereka tidak minta izin ya, itu bisa menjadi hal yang akan memancing syahwat mereka ya. Maka ajarkan kepada mereka ya, kalau masuk kamar ya, ayah dan bunda, atau masuk kamar ibu terutama, atau kalau yang perempuan masuk ke kamar ayah gitu ya, nah, itu minta izin dulu, ketuk pintu baik-baik ya, jangan sampai kemudian langsung merobos ya. Karena khawatirnya apa? Begitu mereka masuk, mereka melihat orang tuanya tidak berpakaian sempurna, tersingkap auratnya, itu kan terlihat oleh dia. Oleh karena itu kemudian anak-anak ini harus dibiasakan meminta izin ya. Yang kedua ya, masuknya anak ke tempat perempuan bukan mahramnya yang menampakkan kecantikannya, sedang anak yang sudah mencapai usia remaja atau masa puber termasuk hal yang juga dapat merangsang hasrat seksualnya ya. Yang laki-laki ya masuk ke kamar kakaknya yang perempuan atau kamar adiknya yang perempuan, itu harus
diawasi, ya, dalam artian jangan sembarangan. Ya memang dia kakak kamu, adik kamu, tapi kan kamu laki-laki, dia perempuan. Maka tidak boleh sembarangan. Ya. Ada etika, ada adab, ya, ada tata cara. Makanya bagus ya, harus dipisahkan itu kamarnya. Harus dipisahkan anak laki dan anak perempuan. Yang anak perempuan diajarkan kalau di dalam kamar sendirian gitu kan. Ya sedang ya aurat terbuka ya, itu tutup kunci gitu kan pintu. Jadi anak kakak kamu atau adik kamu nggak masuk langsung, tapi ketok dulu ya. Itu bagus ya, ajarkan begitu. Ya, tapi kan kadang-kadang Abi Kenji ada juga rumah-rumah yang nggak pakai pintu kamarnya, cuma pakai hordeng. Nah, ini agak susah nih, cuma pakai tirai aja ya. Nah, ya didesain lah ya, bikin kamar berpintu ya. Saya kadang-kadang malah saya nggak ya tidak mempersoalkan ya anak perempuan saya itu ngunci pintu gitu kan kalau di kamar. Karena kadang-kadang adiknya main masuk aja gitu kan. Nah, ada tempo-tempo seperti itu gitu kan. Ini sudah kita ajarkan kalau mau masuk kamar itu minta izin dulu. Kadang-kadang mungkin ada momen dia lupa ya, diburu-buru orang-orang masuk aja. Makanya saya bilang ke kakaknya yang perempuan, kunci aja nggak apa-apa, biar nggak bablas. Nah, itu mencegah itu tadi ya, anak-anak kita kemudian syahwatnya atau gairahnya terpancing. Yang ketiga ya, tidurnya anak yang sudah mencapai usia 10 tahun bersama saudara-saudaranya yang laki-laki dan perempuan di satu tempat tidur juga termasuk perkara yang dapat memancing hasrat seks anak. Ya, jadi dipisah tidurnya ya. Karena memang ya idealnya ya kamar anak laki dan kamar anak perempuan terpisah. Ya, sebagaimana yang disebutkan ya. Idealnya kalau mau bikin rumah ya atau beli rumah, kalau kita punya anak laki dan perempuan ya minimal kamarnya 3. Nah, kalau kamarnya 2 ya susah. Kecuali memang ya anaknya cuma 1 gitu ya, atau satu jenis kelamin ya, perempuan semua laki semua ya nggak ada masalah. Ya saya punya ya tetangga anaknya perempuan semua ya nggak apa-apa itu kan kalau kamarnya cuma 2 itu kan ya, kamar orang tua sama kamar anaknya perempuan semua. Atau laki semua ya juga nggak apa-apa ya. Kalau seperti, tapi kalau misalnya sudah campur ya ada anak laki ada anak perempuan, maka idealnya rumah ya kamarnya itu 3 ya. Itu tadi yang mencegah mereka kemudian tidur bersama ya, tidur bareng-bareng. Dan jangan dibiasakan lah ya, misalnya ada kamar tapi tidurnya kemudian di ruang tengah ya, di ruang tamu gitu kan rame-rame ya, adik kakak, orang tua di kamar, anak-anak itu di ruang tamu ya, di ruang keluarga, itu juga jangan dibiasakan. Kadang-kadang kita kan tahu ya kita capek tidur, tahu-taunya kemudian tadi ya kakaknya atau adiknya melihat aurat masing-masing, ya ini masalah. Tidak boleh ya, harus dihindarkan. Kemudian juga yang keempat adalah pandangan anak yang sudah mencapai usia akhir masa kanak-kanak kepada aurat perempuan yang terbuka itu juga bisa memancing syahwatnya. Oleh karena itu, ajarkan kepada anak-anak etika melihat sejak masa pertumbuhannya. Ya, jadi kalau melihat aurat tuh jangan jangan terpana. Jadi kalau ajarkan ya ketika kamu sedang jalan sedang kemudian melihat aurat ya, aurat lawan jenis ya, palingkan mata pandangan ya, lalu beristighfar kepada Allah, jangan nengok lagi gitu. Diajarkan refleksi itu gitu, kalau melihat aurat langsung tutup mata, nah itu ya, karena ada begitu ya, bagus itu ya, refleksinya itu begitu, bukan melotot ya, atau apalagi tercengang ya. Jadi biasakan kalau dia dari kecil ya, kalau lihat sesuatu yang tadi ya, berkaitannya dengan aurat ya, maka palingkan wajah kamu ya, pandangan kamu ya, lalu beristighfar kepada Allah. Dan ajarkan juga kepada anak-anak kita yang perempuan ya, kalau perempuan itu cara duduknya ya nggak boleh sembarangan ya. Dulu di kampung-kampung ya masih kecil-kecil tuh ya, di Sukabumi diajarin anak perempuan tuh nggak boleh
duduk itu terbuka ya, selangkangan gitu, karena ngangkang ya kalau kata orang Betawi, itu nggak boleh ya. Ngambil barang jangan asal aja, ada caranya ya, ngambil barang biar kemudian aurat ya tidak sengaja nampak ya. Ya, duduknya juga nggak boleh sembarangan, apalagi pakai rok gitu ya, nggak pakai daleman, maksudnya nggak pakai legging gitu kan. Duduknya sembarangan gitu kan, itu bahaya ya. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau auratnya nampak kelihatan, orang ngelihat mau negor nggak enak ya, diliatin aja, ada begitu ya. Bahkan ada yang sampai di videoin gitu kan ya, nauzubillah. Dosa zariah itu ya, yang memvideokannya, bukannya ditegur malah divideoin. Nah ini yang harus kita pahami ya, diajarkan anak-anak kita seperti itu. Saya pernah lihat tayangan ya, video di YouTube ya, anak-anak di negeri Cina itu kan, itu diajarkan sama orang tuanya yang perempuan-perempuan itu ya, kalau pakai rok ya, maksudnya pakai gaun ya, jalannya harus gimana, kalau mau duduk ngambil barang gimana ya, biar aman ya, biar kemudian tidak tersingkap gitu ya. Mereka aja gitu yang ya agamanya bukan Islam ngerti ngajarin, masa kita yang kemudian orang Islam ya, tidak bisa mengajarkan gitu kepada anak kita. Kemudian yang kelima ya, memberikan kesempatan kepada anak ya, di rumah untuk melihat adegan-adegan yang tidak senonoh melalui layar televisi atau juga handphone ya, atau gadget ya, itu dapat membangkitkan hawa nafsunya. Jadi pendidik harus bagaimana? Harus mencegah ya hal itu. Ya kita mungkin tidak bisa lah ya, menghindarkan anak-anak kita dari TV, dari gadget. Nah, maka konsepnya bagaimana? Ya kita batasi juga lah, kalau jam-jam maghrib ke isya ya, jangan. Kemudian menjelang dari sebelum maghrib ya, jangan dibiasakan di depan TV, di depan gadget gitu kan. Kalau udah azan ya, udah tinggalkan sholat gitu kan. Nah ini juga harus diperhatikan. Kemudian apa yang mereka lihat, mereka tonton, yang kita harus tahu channel yang dibuka. Kalau televisi apa ya, karena kalau TV kabel itu kan ada tuh ya, channel-channel yang isinya film-film ya, film-film itu semuanya ya, kalau dari barat ya, ya itu tadi ya, hedonisme, kemudian juga mengarahkan kepada pergaulan bebas ya, ini juga harus diawasi anak-anak kita ini ya, paling tidak dikasihkan pengertian, pemahaman itu haram ya, kamu lihat orang di televisi begini-begini itu haram ya. Nah, perbuatan yang dilarang oleh agama, perbuatan orang itu ya, maka kita juga nggak boleh begitu gitu kan. Apalagi kalau arahnya dia sudah mempertontonkan adegan-adegan tidak senonoh tadi ya, berciuman, berpelukan antara lawan jenis yang bukan mahram. Nah itu kemudian menjadi perhatian ya bagi kita untuk tidak ditonton oleh anak kita. Ya kalau kita tidak bisa mengawasi secara maksimal, ya minimalkan ajarkan pondasi itu tadi ya. Ya, orang barat itu kadang-kadang biasa dia begitu, karena mereka nggak punya agama. Kalau mereka mati dalam keadaan begitu, neraka tuh gitu ya, ajarkan supaya mereka paham bahwa itu bukan hal yang lumrah, tetapi hal yang memang dilarang oleh agama kita. Kemudian yang keenam, memberikan membiarkan anak bertindak semaunya tanpa diawasi, seperti melihat gambar-gambar ya, porno gitu kan, atau juga mungkin tulisan-tulisan, bacaan-bacaan yang mengarah kepada hal itu, atau juga mungkin nyanyian-nyanyian ya, yang juga vulgar bahasanya gitu ya. Nah itu juga bisa menyalakan syahwat anak-anak kita ya. Ya, karena nyanyian-nyanyian, tulisan-tulisan, bacaan-bacaan ya, gambar-gambar ya, majalah-majalah itu juga bisa menggairahkan. Mari diceklah di rumah gitu. Ya, apa yang disimpan oleh anak kita, apa yang ada. Kalau ada yang haram-haram, kita hapus, kita buang gitu ya, kita jauhkan. Ya, kalau serangan di gadget ya, itu gadgetnya dicek lah, dia nyimpen apa aja. Dan tentu kita berharap nih kepada pemerintah agar kemudian bisa menafis atau menyaring ya, konten-konten yang jelas-jelas ya mengarah kepada pornografi. Ya.
Harapan kita begitu. Ya sekarang kan yang main kaum DJ-nya kan wanita ya. Tentu wanita harusnya lebih sensitif. Ya. Karena yang menjadi objek pelecehan seksual atau itu tadi ya, video-video, gambar-gambar pornografi itu kan perempuan yang jadi objeknya. Makanya harusnya menteri yang sekarang ini lebih giat lagi gitu kan. Itu harapan kita. Kemudian yang ke-7 ya, memberikan kesempatan bagi anak untuk berteman dengan kerabat atau teman-teman perempuan ya, tetangganya ketika dia sudah berusia remaja, tanpa ada batasan dapat mendorong syahwat anak-anak kita. Jadi pergaulan ya, pertemanan juga harus diperhatikan. Jadi diajarkan kepada mereka batasan-batasan. Ya memang dia sepupu kamu, saudara. Tapi ada batasannya. Nggak boleh cipika-cipiki, nggak boleh apalagi menampakkan aurat. Kalau dia bukan mahram, artinya bisa menikah, ya adabnya harus dijaga. Gitu kan. Nggak boleh los tanpa adanya batasan. Sehingga anak-anak kita kemudian paham. Ya. Karena kita ada orang tua yang merasa ada saudaranya ini, biarin aja. Nah itu bahaya itu. Ya. Kalau dia nggak ngerti nanti bisa jadi kemudian terjerumus ya ke dalam perzinahan karena ada dorongan syahwat ya dari hal tersebut. Nah ini yang kemudian kita harus paham ya. Nah itulah ya upaya-upaya yang bisa kita lakukan di dalam mencegah anak-anak kita dari ya dorongan berzina. Nah, ya. Sebisa mungkin kita maksimalkan ya, pengawasan internal tadi ya, agar anak-anak kita ini ya bisa menjaga dirinya ya, kemaslahatan keselamatan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah dalam konteks ya, itu tadi ya, pendidikan seks ya. Demikian sahabat Dream ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi ya. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.